Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses bagi para petani seluruh Indonesia semua. Salam barokah tani Malang. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga di dalam bertani kita semua bisa merawat tanaman kita dengan baik, sehingga tanaman kita bisa tumbuh baik dan bagus seperti yang kita harapkan. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan harga yang tinggi, sehingga kita semua bisa lebih semangat lagi di dalam melakukan kegiatan merawat tanaman kita. Oke, sahabat Barokah Tani Malang, di video kali ini saya akan memperlihatkan cabai metode Mas Udin yang ditumpang sarikan dengan pohon jeruk. Dan jeruknya sudah mulai berbuah. Memang kebiasaan para petani di daerah saya di dalam menanam cabai selalu ditumpang sarikan dengan tanaman lain yang sekiranya bisa menghasilkan pemasukan lainnya. Kalau di daerah saya biasanya tidak hanya mentimun dan jeruk, teman-teman sahabat Barokah Tani Malang. Banyak sekali tumpang sari dengan berbagai macam sayuran. Selain mentimun ada juga dikasih buncis, kacang, tomat, jagung, dan lain-lainnya. Bahkan dengan jeruk pun juga masuk. Tidak hanya itu, sahabat Barokah Tani Malang, bahkan biasanya di saat penanaman cabai itu menanam dua jenis cabai sekaligus, yaitu cabai yang jenisnya pohonnya tinggi-tinggi seperti ini dan cabai yang pohonnya pendek-pendek seperti cabai dewata atau sejenis lainnya. Pokoknya cabai yang pendek-pendek yang cepat sekali berbuahnya. Dan untuk penganenannya, untuk cabai yang pendek biasanya umurnya lebih cepat panen dibandingkan cabai yang tinggi jenis Poniron atau jenis Asmoro atau yang lainnya yang tinggi-tinggi. Untuk pemanenannya biasanya untuk cabai yang jenis dewata itu sudah petik 5-6 kali, dan cabai yang tinggi baru ada yang merah, sahabat Barokah Tani Malang. Dan dalam tumpang sari kadang untuk cabai yang masih kecil masih juga dikasih tanaman sawi, teman-teman, seperti ini. Ini sepertinya yang di pinggir-pinggir itu adalah lubang untuk bekas tanaman sawi rupanya, teman-teman. Cabai ini tingginya hampir 1,5 meter dan cabai merek dagang jenis Asmoro. Untuk cabai ini di dalam penyepraiannya yang punya menggunakan bahan abamectin, dan fungisidanya menggunakan antila atau yang lainnya yang berbahan aktif mancozeb, dan menggunakan amidakloprid dan juga kalinet. Dan untuk takarannya saya kurang tahu, teman-teman para sahabat Barokah Tani Malang, karena di dalam penyepraian sekaligus dengan tanaman jeruknya, dan jeruk sudah mulai menguning, mulai ada yang tua. Dan biasanya untuk tanaman jeruk ini obat-obatannya atau fungisidanya di dalam penyepraian terhadap cabai.
Dan untuk pengocorannya, yang punya tanaman ini menggunakan Nordok yang menggunakan bahan aktif tembaga, dan dikocor secara terpisah, cukup hanya menggunakan Nordok saja tanpa dicampur dengan bahan lainnya, karena Nordok fungsinya untuk menahan dari layu, mencegah dari kelayuan tanaman kita, teman-teman para sahabat barokah tani Malang. Dan untuk pengocoran selanjutnya, para petani ini menggunakan merek-merek bahan aktif yang berbeda, yaitu menggunakan bahan aktif lain, yaitu menggunakan antrakol yang untuk fungisidanya yang menggunakan bahan aktif zinc, dan tidak lupa juga menggunakan bubuk asam humat di rolling atau di mix menjadi satu adukan di dalam tangki spray dengan ukuran 16 liter. Maksud saya dengan kocoran tangki kocor ukuran 20 liter. Dikocor dengan takaran 10 ml air sampai 15 ml air. Dan untuk cabai ini kelihatannya pertumbuhannya sangat kurang baik rupanya. Sepertinya ada permasalahan dari bunganya, sepertinya ada yang rontok sehingga buahnya kurang begitu lebat. Tapi ini masih yang pertama, biasanya setelah ini buahnya akan terlihat cukup banyak sekali, karena yang atas sudah banyak yang mulai menjadi calon buah, dan sepertinya akan sangat lebat sekali karena bunganya cukup banyak sekali untuk kali ini dibandingkan yang pangkal Y yang bawah yang sepertinya ada yang rontok. Oke sahabat barokah tani Malang, sekedar info saja, selain cabai jenis Asmoro dan Poniron atau yang sejenis inilah, di daerah kami kalau ditanam musim kemarau begini, biasanya daunnya akan menguning kerdil atau biasa disebut terkena virus Gemini. Tapi kalau virus yang Gemini di cabai ini tidak mampu untuk masuk karena sudah ada antivirusnya. Jadi para petani untuk saat ini mulai banyak menanam cabai di musim kemarau menjelang hujan, karena tidak khawatir cabainya akan terkena virus Gemini, karena cabainya sendiri sudah tahan terhadap virus Gemini. Jadi biasanya kalau untuk virus Gemini umur segini biasanya daunnya sudah mengecil kuning, dan biasanya bunganya cukup banyak sekali, tapi pada akhirnya akan rontok dan bisa mengakibatkan kerugian terhadap kita dan para petani semua, sahabat barokah tani Malang. Mungkin kalau di daerah lain tidak tahu, tapi di daerah saya biasanya begitu. Untuk saat ini cukup banyak sekali yang menanam cabai jenis ini,
atau yang sejenis ini di daerah saya pada saat ini, saat masa-masa menjelang hujan. Dan diperkirakan kalau di daerah saya masa panen untuk yang tanam sekarang itu pada bulan 2 atau bulan 1 akhir. Dan untuk yang ini sudah hampir bisa dipanen karena sudah ada yang merah walaupun jarang sekali. Tapi andaikan bunganya jadi mulai awal, dipastikan cabai ini sudah banyak yang mulai memerah. Ya itulah namanya rezeki, kita tidak bisa membuat sendiri, hanya bisa berusaha dan berdoa, dan Tuhan yang menentukannya. Oke, sekian dari saya, sahabat Barokah Tani Malang. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan di dalam melakukan kegiatan bertani, sehingga kita bisa makin semangat di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salam Barokah Tani Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses Malang.